Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews Malam. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri, di mana Komisi Pemilihan Umum telah rampungkan rekapitulasi Pilpres di 11 PPLN. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional, yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan penghitungan perolehan suara. Tersisa satu negara, Malaysia, yang kemudian menyusul dimulai penghitungan suara ulang. KPU telah merampungkan rekapitulasi Pilpres di 8 PPLN, diantaranya PPLN Athena Yunani, PPLN Perth Australia, PPLN Manila Filipina, PPLN Rabat Maroko, PPLN Praha Republik Ceko, PPLN Manama Bahrain, dan PPLN Tokyo Jepang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Jadwal rekapitulasi diantaranya, Pleno Kecamatan 15 Februari hingga 2 Maret, PPLN 15 Februari hingga 22 Februari, Kabupaten Kota 17 Februari hingga 5 Maret, Provinsi 19 Februari hingga 10 Maret, Nasional 22 Februari hingga 20 Maret. Dari Jakarta, Putu Bagus Sutrisno, iNews melaporkan. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Roma Hurmuzi alias Romi membantah kabar bahwa PPP akan dukung pemerintah dan mengesampingkan hak angket. Romi bahkan berpendapat bahwa hak angket diperlukan untuk mencari fakta berbagai dugaan kecurangan pemilu yang banyak muncul. Partai Persatuan Pembangunan menyatakan sikap akan mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Pernyataan tersebut langsung disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi alias Romi. Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar P3 tidak kompak dengan partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD lainnya terkait penggunaan hak angket. Kesepakatan untuk mendorong hak angket bahkan sudah disampaikan dalam pertemuan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Mahfud pada 25 Februari lalu. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 sempat mengalami tarik ulur. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bak Gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Namun ketiga parpol dari koalisi perubahan tersebut masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Saat ini parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDI Perjuangan dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi Sirekap diakui kusut semrawut. Atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak pemilu ulang. Lebih dari 2 pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih masif disuarakan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap kusut semrawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data
anomali. Anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan.